pagi sehat. Salam kenal, aku Dr. Melissa Chandra, spesialis penyakit dalam di Santo Yusuf. Pada konten edukasi kali ini, saya akan menjelaskan tentang monkeypox atau cacar monyet. Monkeypox itu atau cacar monyet adalah infeksi yang diakibatkan oleh orthopox virus atau virus cacar monyet. Nah, ini virusnya itu segolongan sama virus cacar air, tapi berbeda. Gejala-gejala monkeypox diantaranya bisa demam, nyeri-nyeri otot, sakit punggung, sakit kepala, kemudian bisa diikuti dengan timbulnya ruam di kulit, bisa muncul kayak buntusan, lenting-lenting besi cairan, bisa juga akan mengering menjadi keropeng. Orang yang beresiko terkena monkeypox itu diantaranya adalah yang pertama orang yang tinggal dan kontak dengan pasien yang menderita monkeypox atau cacar monyet. Yang kedua tenaga kesehatan karena mereka lebih sering terpapar dengan pasien yang banyak. Yang ketiga orang-orang yang bekerja di kebun binatang atau yang berurusan dengan monyet-monyet. Lalu berikutnya ada juga orang-orang yang lebih rentan untuk terinfeksi, terutama daya tahan tubuhnya menurun, seperti misalnya orang tua atau lansia, ibu hamil, anak-anak, bayi, dan juga pasien-pasien yang menderita gangguan pertahanan tubuh atau defisiensi imun, seperti misalnya pasien dengan HIV. Untuk penularan monkeypox diantaranya bisa lewat dari kulit ke kulit, bisa juga lewat aerosol atau saat orang yang menderita monkeypox batuk dan orang yang terpapar berdiri dekat dengan orangnya dan tidak pakai masker. Lalu berikutnya bisa juga lewat mulut ke mulut, misalnya saat berciuman, kulit ke mulut, atau juga bisa saat berhubungan badan. Jadi saat berhubungan seks itu juga meningkatkan resiko penularan pada pasien yang sudah terinfeksi dengan monkeypox, kayak begitu. Setelah itu kontak dengan lingkungan dari penderita monkeypox, misalnya kontak dengan tempat tidurnya tanpa memakai pelindungan diri, atau misalnya kontak dengan cairan tubuhnya seperti misalnya muntah, air liur, darah, itu juga kalau tidak pakai alat pelindung diri itu meningkatkan resiko untuk terinfeksi. Jadi kita untuk mencegah penularan, pertama kalau misalnya ada gejala langsung periksakan ke dokter. Kedua, kalau misalnya untuk menghindari penularan dari orang serumah harus isolasi mandiri, jadi diam di kamar sendirian, menggunakan kamar mandi yang terpisah, dan juga untuk sebaiknya memakai masker saat berada di rumah. Lalu untuk lesi-lesi penyakit-penyakit yang ada di kulit itu juga beresiko menularkan, jadi harus ditutup dengan kain kasa yang bersih. Dan juga penderita sebaiknya mencuci sendiri dari pakaiannya, spraynya, dan harus terendam air panas dahulu. Selain itu tempat lingkungan di rumah harus sering-sering dibersihkan dengan kain lap basah. Tidak boleh memakai vakum ataupun yang banyak meniupkan angin seperti itu, karena dia bisa menyebarkan si virusnya justru ke udara lebih banyak. Selain itu juga penderita dan juga orang yang serumah harus sering cuci tangan. Monkeypox ini sebenarnya dia bisa sembuh sendiri. Jadi dia dalam waktu 1 bulan biasanya akan sembuh sendiri setelah si keropengnya itu lepas dan timbul kulit baru di bawahnya. Yang penting mengobati gejalanya, jadi harus cukup istirahat, cukup minum, dan makan makanan yang bergizi. Tapi bila ada gejala sebaiknya langsung periksakan ke dokter untuk diperiksa lebih lanjut apakah perlu dirawat atau bisa berobat jalan. Kalau misalnya nggak punya tempat untuk isolasi mandiri di rumah, baiknya sih ke rumah sakit, atau bisa juga dengan cara menggunakan masker dan menjaga jarak dari orang-orang lain di rumah yang tidak terjangkit 1 meter, sering cuci tangan. Selain itu juga lingkungan harus sering dibersihkan dengan kain lap basah dan dibersihkan secara berkala. Untuk spray dan alat-alat
di rumah juga sebaiknya dipisahkan, jangan memakai bersamaan dengan orang-orang lain di rumah. Sendok, handuk itu semua harus dipakai secara terpisah karena beresiko menularkan. Jadi monkeypox ini itu penyakit yang sangat menular, terutama kalau untuk orang-orang yang punya gangguan pertahanan tubuh itu harus lebih hati-hati, seperti misalnya tadi orang lansia, orang tua, ibu hamil, anak-anak dan juga bayi. Jadi kalau orang yang punya gangguan pertahanan tubuh tadi harus lebih hati-hati dan lebih menjaga diri. Misalnya ada gejala-gejala yang tadi sudah disebutkan, sebaiknya langsung periksakan diri ke dokter untuk mendapatkan obat dan juga mendapatkan evaluasi lebih lanjut apakah perlu dirawat atau perlu bisa berobat di rumah sendiri kayak gitu. Dan isolasi mandiri itu penting untuk mencegah penularan terutama pada pasien yang sudah terinfeksi. Terima kasih warga sehat. Sampai ketemu di video edukasi berikutnya ya. Salam sehat.